Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ciko Sembiring dengan NIM 24040122140143143. Pada saat ini saya akan menjelaskan dua materi, mereview tentang standarisasi. Yang pertama yaitu standarisasi 0098 2012 tentang standar ban mobil untuk penumpang. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, referensi yang diambil dari dokumen standarisasi ini, yaitu ada beberapa referensi yang diperlukan dalam penyusunan standar ini. Untuk referensi yang tak bertanggal digunakan edisi terakhir dari referensi tersebut. Yang pertama adalah JATMA, the Japan Automobile Tire Manufacturers Association. Yang kedua ada TRA, the Tire and Rim Association. Yang ketiga ada ETRTO atau the European Tires and Rim Technical Organization. Juga ada STRO, Scandinavian Tire and Rim Organization. Dan yang terakhir TRA, the Tire and Rim Association of Australia. Dan metode pengujiannya kita bisa lihat dalam halaman 6. Metode pengujian yang pertama yaitu dalam pengambilan sampel tersebut diperlukan 3 buah ban. Ada 3 buah ban yang diuji untuk pengukuran dimensinya, terus juga ada ketahanan. Di sini ada ketahanan ban pada berbagai kecepatan. Dan yang kedua ada pengukuran dimensi. Kita bisa lihat dalam halaman 7. Nah, dimensi sendiri ada lebar total. Ukuran lebar total dan ban pada posisi berdiri menggunakan kapiler. Ukuran dilakukan pada 4 tempat berbeda dengan jarak yang sama secara melingkar. Nilai lebar total adalah nilai tertinggi dari hasil pengukuran. Nah, untuk diameternya sendiri, diameter totalnya ukur keliling ban menggunakan rolmeter. Diameter total adalah hasil pengukuran keliling ban dibagi dengan pi. Pi-nya sama dengan 3,1416. Nah, terus ada prosedur pengukuran ditempatkan pada posisi berdiri dan melakukan pengukuran pada 4 posisi TWI untuk ban dengan diameter pelek atau 12 inci ke bawah, dan pada 6 posisi TWI untuk ban dengan diameter lebih dari 12 inci. Nah, kita juga bisa melihat di pengukuran pada dimensinya itu juga ban dibiarkan selama 24 jam. Selama 24 jam pada suhu 20 derajat sampai hingga 30 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pengukuran lebar total dan diameter total. Nah, yang ketiga kita juga bisa lihat dalam halaman 15. Nah, pada halaman 15 sendiri ada pengujian yang dilakukan dengan menggunakan plunger yang menekan tegak lurus ke telapak ban dan dengan laju 50 mm per meter per detik. Nah, dan juga kita juga bisa lihat untuk energi pengembusan dihitung dengan formula juga dengan formula W sama dengan P per F, atau di mana W itu sendiri energi pengembusan dalam joule dan gaya dalam newton dan jarak penembusan atau dalam meter. Nah, yang keempat kita bisa lihat uji ketahanan beban pada halaman 11. Uji ketahanan pada ban dipasang pada pelek dan diuji pada kondisi beban maksimal untuk mengukur ketahanan terhadap beban berlebih
dan tekanan perendah. Pengujian dilakukan pada berbagai tahap kecepatan dengan interval suhu pengujian 38 derajat Celcius. Nah, terus kita juga bisa lihat dalam sistematikanya. Nah, pada pendahuluan menguraikan latar belakang tujuan perumusan. Kita bisa lihat. Nah, juga untuk ruang lingkupnya ini menetapkan persyaratan mutu dan cara uji ban baru untuk mobil penumpang. Nah, untuk acuannya sendiri menyediakan daftar referensi standar internasional yang digunakan dalam penyusunan SNI. Dan kita akan lihat untuk metodenya sendiri. Metode seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dalam ada ketahanan metode dalam pengujian dalam ketahanan ban, pada kecepatan, terus juga lebar total, diameter, dan prosedur pengukuran. Dan yang syarat penandaan kita bisa lihat pada halaman 16. Syarat penandaannya sendiri, setiap ban mobil harus memiliki identitas dan penandaan yang secara permanen tercetak pada dinding samping ban. Penandaan minimal yang harus terpenuhi adalah seperti kita bisa lihat pada tabel 11, syarat penandaan minimal pada ban mobil penumpang. Identifikasinya ada nama perusahaan atau produsen atau nama produsen ban yang melakukan produksi. Terus juga cara penandaannya tergantung produsen. Tempat penandaannya 2 sisi, dan juga yang kedua ada ukuran sesuai lampiran A atau JATMA, TRA, ETRO, STRO, dan TRAA pada 2 sisi juga. Dan yang lainnya juga seperti tanda petunjuk kehausan, triangle atau TWI, atau tanda spesifikasi lainnya juga pada 2 sisi. Dan yang keempat ada negara pembuat, juga ada kode produksi, jenis tanpa ban dalam atau tubeless atau non tubeless, konstruksi radial pada ban cadangan sementara, juga temporary use pada 2 sisi juga, dan ban reinforced atau extra load. Kita bisa lihat keterangannya untuk ban dengan diameter pelek kurang dari 12 inci minimal 4, sedangkan untuk ban diameter pelek 12 inci minimal 6 tempat. Untuk lampiran sendiri ada beberapa lampiran di sini. Untuk P sendiri adalah passenger car, ban penumpang. T temporary use, keterangan ban yang digunakan yang diberikan oleh produksi. Lembar nominal atau dalam milimeter atau inci. Aspek rasio nominal, ada juga kode konstruksi R atau radial atau D atau blast. Kode diameter nominal pelek dalam inci, indeks beban, dan simbol kecepatan dan nilai lapis daripada ban itu sendiri. Nah, lampiran yang kedua adalah hubungan antara indeks ban atau IB dan daya angkut ban sendiri atau DAB. Hubungan antara indeks beban atau IB, daya angkut sendiri sesuai dengan keterangan yang di atas ini. IB sendiri mempunyai keterangan, contoh yang pertama 190 kg, dan sampai pada IB yang ke 125 dengan beban 1,65 ton atau 1.650 kg. Dan di sini ada lampiran yang ketiga, yaitu simbol atau informasi tentang kecepatan maksimal dari ban itu sendiri. Nah, kita bisa lihat dari A1 sampai Y. Dari A1 sendiri itu 5 km per jam, dan yang Y itu maksimal kecepatan daripada ban itu bisa berputar adalah 300 km per jam sendiri. Dan yang lampiran yang D, ban mobil dengan keterangan atau dimensi dengan menerangkan tentang ukuran ban, lebar dari pelek uji, lebar total maksimal, dan diameter total.
Dan di sini juga ada keterangan ban mobil penumpang seri 35, yaitu bagaimana menjelaskan tentang ukuran ban sendiri ketika kalau 255/35 R18, yaitu kode lebarnya sendiri 9 dan lebar total maksimal 270 mm dan diameter totalnya 629 sampai 641. Sama seperti tadi juga untuk diameter daripada mobil itu di ban mobil itu sendiri. Baik, itu mungkin untuk dokumen review yang pertama dari SNI 0098 2012. Dan yang kedua sendiri kita akan bahas dengan topik kedua, yaitu SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan, gedung, dan non-gedung. Oke. Untuk SNI 1726 2019 dengan judul Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan dan Non-Bangunan, bangunan gedung dan non-gedung. Dan yang pertama, untuk referensinya sendiri, kita bisa lihat pada halaman 3. Nah, untuk referensi sendiri atau acuan normatif yang diambil untuk penyusunan dokumen ini sendiri, yang pertama ada SNI 1727, bebas desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Yang kedua ada SNI 2847, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. SNI 4153, cara uji penetrasi lapangan dengan SPT. Dan juga ada ASCE atau SE, minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures. Dan juga ada VMAP, NEHRP, recommended seismic provision for new buildings and other structures. Dan juga ada IBC 2018, International Building Code, ICE 313, Design Specification for Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granules Materials. Ada juga EP 620, Design and Construction of Large Welded Low Pressure Storage Tank. AP 650, Welder Tanks of Oil Storage. AP 653, Tank Inspection, Repair, Altercation, and Restriction. AWWA D100, Welded Carbon Steel Tanks for Water Storage. AWWA D103, Factory Coated Bolted Carbon Steel Tanks for Water Storage. AWWA D107, Composite Elevate Tank for Water Storage. Nah, juga kita bisa lihat metode pengujiannya pada halaman 23 sampai 45. Nah, yang pertama adalah analisis untuk struktur, prosedur analisis berbasis kinerja daripada gedung itu sendiri. Kita bisa lihat mungkin gempa rencana, faktor keutamaan gempa dan kategori risiko struktur bangunan. Di sini juga ada tabel tentang kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Dan yang pertama itu ada gedung dan non-gedung yang memiliki risiko terhadap jiwa pada saat terjadi kegagalan termasuk tapi tidak dibatasi untuk antara lain. Di sini ada fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sementara gedung penyimpanan rumah jaga dan struktur kecil lainnya.
Dan ini ada yang kedua, semua gedung dan struktur lain kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1, 3, dan 4, termasuk tapi tidak dibatasi untuk perumahan, rumah, toko, dan kantor, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen, bangunan industri, fasilitas manufaktur, dan pabrik. Dan juga ada gedung dan non-gedung yang memiliki risiko tinggi, yaitu bioskop, gedung pertemuan, stadion, fasilitas kesehatan yang memiliki unit bedah dan unit gawat darurat, penjara, bangunan untuk orang jongkok. Dan gedung dan non-gedung tidak termasuk dalam kategori risiko 4 yang memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar, yaitu ada pusat pembangkit listrik biasa, fasilitas penanganan air, fasilitas penanganan limbah, pusat telekomunikasi, dan yang lain-lain juga. Kita juga bisa lihat dari untuk pengujian daripada fondasinya tersebut. Nah, kita juga bisa lihat dari sistematika penulisan. Kita bisa lihat pada pendahuluan, latar belakang, dan tujuan penyusunan. Kita bisa lihat pada halaman pertamanya. Nah, di sini ruang lingkupnya. Standar ini membuat minimum mengenai beban, tingkat bahaya, kriteria terkait, dan sasaran kinerja yang diperkirakan untuk bangunan gedung struktur lainnya. Kita juga bisa lihat untuk ruang lingkupnya menjelaskan untuk standar bangunan gedung dan non-gedung dengan kategori risiko yang berbeda-beda. Acuan normatifnya sendiri menyediakan daftar dokumen standar yang menjadi acuan dalam penyusunan. Kita juga bisa lihat dalam beberapa dari definisi dan notasi prosedur klasifikasi situs dan desain seismik menyajikan metode klasifikasi tanah berdasarkan kondisi lapangan untuk menentukan parameter dan desain seismik. Dan juga ada persyaratan desain seismik struktur menjelaskan sistem pemikul gaya seismik yang dapat digunakan dalam desain seperti sistem rangka pemikul, momen, dan sistem dinding geser. Dan juga ada analisis riwayat waktu respons. Kita bisa lihat dari halaman 165. Kita bisa lihat pada halaman 165 bagaimana memaparkan metode analisis dinamis dan perilaku dinamis yang lebih rinci untuk mengevaluasi perilaku struktur pada skenario gempa yang kompleks. Di sini kita bisa melihat ruang lingkup dan analisis linear. Di sini juga ada pengecualian untuk kategori risiko 1, 2, dan 3. Ada analisis respon vertikal dan dokumentasi. Di sini ada persyaratan desain struktur dengan sistem isolasi. Kita bisa lihat dari halaman 172. Di sini ada ruang lingkup pengkajian. Ruang lingkup pengkajian ini termasuk hal identifikasi pada 0 serta dokumentasi proyek terkait yang menunjukkan kesesuaian dan kriteria desain. Dan ada ruang lingkupnya lagi untuk struktur dan isolasi dasar. Di sini faktor keutamaan gempa, konfigurasinya, redundansinya, sistem isolasi, kondisi lingkungan yang dihadapi, beban angin, ketahanan kebakaran, gaya pemilu lateral, dan pengekangan perpindahan. Dan juga ada stabilitas beban vertikal, guling, dan yang lain-lain. Dengan panduan dari SNI 1726/2019, perencanaan struktur tahan gempa dapat dilakukan dengan metode yang terukur dan sesuai standar internasional, sehingga meningkatkan keamanan dan daya tahan bangunan terhadap gempa.
Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan dosen. Sekian dari saya. Maaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.